ini saya akan mempraktekkan percobaan lipid dan saya juga akan mempresentasikan hasil dari percobaan lipid. Sebelum melakukan percobaan mengenai lipida, uji lipida, saya akan menjelaskan tujuan tentang apa yang harus dilakukan pada percobaan lipida ini. Tujuannya yaitu mengidentifikasi adanya komponen lipida melalui uji kualitatif secara komparatif. Yang kedua, membedakan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Yang ketiga, melakukan uji emulsi lemak. Nah, setelah saya sampaikan beberapa tujuan, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Lipida merupakan senyawa yang sangat heterogen, yang melibatkan asam lemak, alkohol, dan terkadang mengandung sterol, karbohidrat, asam fosfat. Lipida termasuk salah satu bahan makanan yang sangat penting dan dapat membentuk sumber energi. Lemak atau lipida tersusun oleh C, H, dan O, dan kadang-kadang fosforus P, serta nitrogen N. Lemak merupakan ester dari asam lemak dengan gliserin yang membentuk trigliserida, yaitu zat yang tersusun oleh satu senyawa gliserol dan 3 senyawa asam lemak. Berdasarkan komposisinya, lemak dibedakan menjadi 3 macam, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak. Asam lemak penyusun lipida ada 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh, molekulnya mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Halogen dapat bereaksi cepat dengan atom C pada rantai yang ikatannya tidak jenuh atau peristiwa adisi. Lipida yang mengandung asam lemak tidak jenuh bersifat cairan pada suhu kamar, disebut minyak. Sedangkan lipida yang mengandung asam lemak jenuh bersifat padat, yang sering disebut dengan lemak. Dalam percobaan ini, metode yang digunakan adalah eksperimen. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Alat meliputi alat untuk menumbuk, gelas plastik, pipet tetes, sendok, kertas minyak. Kemudian bahan yang digunakan ada kemiri, wortel, seledri, biji jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu murni, air. Dan sampel bahan alam yang saya gunakan adalah kentang. Sampel tambahan untuk praktikum yang kedua dan ketiga meliputi air, minyak goreng baru, minyak goreng bekas yang sudah digunakan untuk menggoreng, kemudian margarin, dan kuah bakso. Kemudian ada bahan tambahan lainnya yaitu iodin, putih telur, soda kue, dan sabun cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Cantika, NIM 400141864. Saya di sini akan melakukan percobaan uji coba lipid dan di sini juga saya akan mempresentasikan hasil percobaan tersebut. Yang pertama, saya akan melakukan uji coba kualitatif keberadaan lipid. Di sini saya akan menggunakan bahan sebagai uji cobanya ada kacang, ada kemiri, ada seledri, biji jagung, singkong kering, pepaya, santan, minyak goreng, susu murni, air mineral, dan sampel bahan yang saya gunakan adalah kentang. Selanjutnya bahan yang digunakan ada kertas
coklat seperti ini yang nanti akan digunakan sebagai penentu kalau bahan tersebut mengandung minyak. Cara yang akan saya lakukan pertama yaitu menumbuk semua bahan, kemudian menambahkannya dengan air. Percobaan kedua membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Menyiapkan 4 gelas plastik yang telah diberi label masing-masing. Labelnya terdiri dari minyak goreng bekas, margarin, dan kuah bakso. Kemudian mengambil sampel setelah menambahkan 2 sendok sampel ke dalam setiap gelas plastik, kemudian menambahkan minimal 3 tetes iodin pada setiap sampel. Jika pada sampel tidak mengalami perubahan warna, itu berarti dihitung banyak tetesan iodinnya. Tetapi jika warnanya memudar, maka tetap ditetesi iodin hingga warna sampel tidak memudar. Percobaan selanjutnya adalah uji emulsi lemak. Yang pertama, menyiapkan 4 gelas plastik yang nanti setiap gelasnya akan diisi dengan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian setelah diberi 2 sendok makan minyak goreng, kemudian menambahkan sampel bahan yang pada setiap gelasnya itu berbeda. Yang gelas pertama menambahkan dengan
setengah menambahkan dengan setengah sendok makan soda kue. Selanjutnya menambahkan dengan sabun cair. Kemudian menambahkan dengan putih telur. Kemudian kita gujat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan sedikit memaparkan hasil dari eksperimen yang telah saya lakukan. Berikut adalah hasil eksperimen yang meliputi uji kualitatif keberadaan lipid, kemudian membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh, kemudian uji emulsi lemak. Berikut adalah data dan tabel hasil dari percobaan. Pembahasan uji kualitatif keberadaan lipid. Percobaan kualitatif bertujuan untuk mengetahui sampel atau bahan yang digunakan apakah mengandung lemak atau tidak. Kertas sampul coklat digunakan sebagai alat untuk mengetahui ada tidaknya lemak dengan menerawang hasil dari tetesan sampel yang sudah dikeringkan selama kurang lebih 10 menit. Jika pada kertas sampul coklat tersebut ditetesi dengan sampel, kemudian pada kertas tersebut meninggalkan noda, berarti sampel tersebut positif mengandung lemak. Tetapi sebaliknya, jika pada kertas sampul coklat yang telah ditetesi sampel, kemudian dikeringkan dan tidak meninggalkan bekas noda, berarti sampel tersebut negatif mengandung lemak. Pada percobaan ini, sampel yang meninggalkan noda pada kertas coklat antara lain kacang tanah, santan, minyak goreng, dan susu murni. Berarti dalam sampel tersebut menunjukkan bahwa sampel mengandung lemak. Kemudian, pada percobaan yang di mana kertas coklat tersebut tidak meninggalkan noda, seperti wortel, seledri, pepaya, air, dan kentang, ini membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Lemak jenuh tidak memiliki ikatan rantai ganda dalam struktur kimianya, dan jenis lemak jenuh dengan atom hidrogen. Sedangkan lemak tak jenuh umumnya berbentuk cair saat berada dalam suhu ruang. Perbedaannya dengan lemak jenuh adalah struktur kimianya yang memiliki satu atau lebih ikatan rantai ganda. Percobaan untuk mengetahui sampel termasuk
dalam lemak jenuh atau lemak tidak jenuh adalah dengan menggunakan iodin. Iodin digunakan dalam percobaan ini yaitu menggunakan betadin. Percobaan ini dilakukan dengan meneteskan beberapa tetes iodin hingga warna iodin tidak memudar ke dalam sampel. Kemudian mencatat beberapa banyak tetes iodin yang masuk ke dalam sampel. Tiap molekul iodin mengadakan reaksi adisi pada suatu ikatan rangkap. Oleh karenanya, makin banyak ikatan rangkap, makin banyak iodin pula yang diteteskan pada sampel, sehingga iodin dapat bereaksi. Fungsi dari meneteskan beberapa tetes iodin ini untuk mengetahui sampel termasuk ke dalam lemak jenuh atau lemak tidak jenuh. Jika pada saat meneteskan iodin dan warna iodin memudar, hal ini menunjukkan bahwa saat meneteskan bahwa sampel termasuk ke dalam lemak tidak jenuh. Namun sebaliknya, jika pada saat meneteskan iodin dan warna tidak memudar, hal ini menunjukkan sampel termasuk ke dalam lemak jenuh. Pada percobaan ini, sampel yang termasuk ke dalam lemak jenuh antara lain minyak goreng bekas, dan margarin. Sedangkan sampel yang termasuk ke dalam lemak tidak jenuh adalah sampel kuah bakso. Kemudian pembahasan mengenai emulsi lemak. Emulsi adalah satu campuran yang terdiri dari zat yang tidak tercampur atau tidak homogen, seperti air dan minyak. Pengemulsian adalah zat yang menstabilkan emulsi yang biasanya berupa protein. Emulsi dapat pula diartikan sebagai dispersi atau suspensi menstabilkan suatu cairan yang keduanya tidak saling melarutkan. Pada percobaan ini digunakan untuk mengetahui sampel mana yang dapat digunakan sebagai emulsi atau emulsifier atau emulgator. Jika pada percobaan sampel yang digunakan dapat menyatukan atau bercampur dengan minyak dan air, berarti hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut dapat digunakan sebagai emulsifier. Namun sebaliknya, jika sampel tidak dapat bersatu atau bercampur dengan air dan minyak, berarti sampel tersebut tidak dapat digolongkan sebagai emulsifier. Percobaan ini yang menunjukkan bahwa sampel yang termasuk ke dalam emulsifier adalah sabun, karena sabun dapat bersatu dengan minyak dan air. Sedangkan sampel yang tidak dapat bersatu dengan air atau tidak dapat dikatakan sebagai emulsifier antara lain soda kue dan putih telur. Simpulan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi adanya lipida atau lemak secara kualitatif adalah menggunakan kertas sampul coklat yang ditetesi oleh beberapa tetesan sampel. Sampel yang positif mengandung lipida adalah sampel yang meninggalkan bekas noda pada kertas coklat, sedangkan sampel yang negatif mengandung lipida adalah sampel yang tidak meninggalkan bekas noda pada kertas coklat. Kesimpulan yang kedua, membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh dengan meneteskan beberapa iodin ke dalam sampel. Jika warna iodin dalam sampel memudar, berarti sampel tersebut tergolong dalam lemak tidak jenuh. Sebaliknya, jika warna iodin dalam sampel tidak memudar, berarti sampel tersebut tergolong dalam lemak jenuh. Yang ketiga, uji emulsi lemak. Uji emulsi lemak ini digunakan untuk menentukan sampel yang termasuk ke dalam emulsifier. Zat pengemulsi yang disebut emulsifier atau emulgator berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Emulsifier dapat dilihat dari sampel yang dapat bercampur dengan air dan minyak. Dalam hal ini, sampel yang dapat bercampur dengan air dan minyak adalah sabun. Sekian dari praktikum dan penjelasan presentasi yang saya lakukan. Apabila ada salah kata dan kurangnya,